Cerita diawali dengan memperlihatkan pada seorang pria misterius bernama Jason yang hidup menyendiri di sebuah pulau terpencil, di mana ia tengah menunggu kurir miras langganannya hingga tak lama kemudian datang seorang paman dan keponakannya yang rutin mengantarkan satu kerat miras untuk Jason. Diketahui mereka hanya mengantarkan sampai gudang tepi pantai dan mengambil uang bayaran tanpa pernah bertemu dengan sosok Jason sama sekali. Di sana, Jason sangat menjaga identitasnya termasuk dari kurir langganannya sehingga dapat disimpulkan jika Jason bukanlah pria sembarangan dan kita belum diberitahu alasan Jason hidup menyendiri di pulau kecil ini. Selesai dengan itu, Jason pun menghabiskan waktunya dengan minum-minum sambil memandangi lautan bersama anjing kesayangannya. Dan di luar dua kegiatan mubah tersebut, Jason juga mempunyai kebiasaan bermain catur seorang diri yang tentunya itu jauh lebih baik daripada nyekrol sosmed dan kepo dengan kehidupan mantan. Di keesokan harinya, terlihat si paman dan keponakannya yang bernama Jesse pun kembali lagi ke pulau tersebut untuk mengantarkan satu kerat minuman. Namun karena cuaca tampak buruk, si paman pun meminta Jesse untuk kembali secepatnya sebelum badai besar akan terjadi. Tepat ketika Jesse meninggalkan gudang, terjadilah badai besar yang membuat kapal si paman terbawa hanyut menjauhi daratan. Menyadari si paman dalam bahaya, Jesse pun bermaksud menyusulnya dengan menggunakan sebuah perahu kayu, tetapi melihat perahu si paman dan Jesse tenggelam, Jason yang masih punya hati nurani pun langsung bergegas turun dengan maksud menyelamatkan mereka berdua sampai akhirnya meski dalam keadaan kaki terluka, pada akhirnya Jesse pun berhasil diselamatkan. Namun untuk si paman sendiri, ia harus tewas setelah terjebak di dalam kapal sehingga ketika larut malam, Jesse yang baru tersadar dari pingsannya pun langsung diberitahu oleh Jason jika si paman tidak sempat ia selamatkan. Mendengar hal itu, Jesse pun begitu terpukul karena ia harus kehilangan paman tercintanya. Singkat cerita, esok pagi pun tiba. Terlihat Jason sedang mengganti perban di kaki Jesse yang ternyata sudah terkena infeksi. Di mana Jesse menanyakan kepada Jason kenapa ia tidak membawanya ke rumah sakit. Namun di sana Jason hanya diam tanpa memberi penjelasan dan pergi begitu saja. Ketika Jason sedang keluar itulah, Jesse yang mencurigai Jason bukan orang sembarangan pun kemudian mencari sebilah pisau di dalam laci, di mana ia langsung menyimpan pisau tersebut di balik bantal untuk berjaga-jaga. Hingga ketika Jason kembali dan bermaksud memeriksa kakinya, tiba-tiba dan ya, Jason pun nyaris koid oleh Jesse. Namun bukannya marah, Jason yang menyadari Jesse hanya anak polos pun malah mengajarinya cara bertahan hidup menggunakan sebilah pisau. Dan akibat kejadian tersebut, Jesse pun mulai percaya jika Jason bukanlah orang jahat yang seperti ia bayangkan. Jason kemudian melihat luka Jesse sambil mengganti perbannya dengan yang baru. Hingga beberapa hari berlalu, kedekatan Jason dan Jesse pun kian akrab dan menyatu. Hingga dari sinilah Jason mulai bercerita jika almarhum si paman ternyata merupakan teman Jason sewaktu dulu masih aktif di tentara Angkatan Laut Inggris. We served together What is it? in the Royal Marines. Pada akhirnya terkuaklah bahwa Jason merupakan mantan tentara yang saat ini sedang mengasingkan diri di pulau kecil ini. Namun bersamaan dengan itu, Jason yang menyadari infeksi di kaki Jesse tak kunjung pulih pun memutuskan untuk pergi ke kota, di mana ia bermaksud membeli obat yang dibutuhkan dan meminta Jesse untuk menunggunya di rumah. I'll get what's needed.
Setibanya di kota, Jason pun segera menuju apotek di mana ia terlihat menghindari semua kamera pengawas yang ada di sana. Dan tak hanya membeli beberapa obat, Jason juga membeli sepasang pakaian untuk Jessie. Namun tanpa ia sadari, jika saat ia keluar ada para ciwi-ciwi sedang live TikTok dan tak sengaja merekam wajahnya. Like I said, we were supposed to go in the first place. More fun though. Always go at the Sejenak kita tinggalkan Jason dan berpindah ke markas besar MI6, yaitu sebuah agensi intelijen Inggris di mana kita akan diperlihatkan kepada komputer canggih yang disebut TEA, singkatan dari Total Human Adjustment Analytic, di mana komputer ini mampu melacak data pribadi termasuk semua aktivitas warga sipil hanya melalui internet dan kamera pengawas dari fasilitas umum. High priority theatre alert. bombing of our embassy in Algeria. Melalui lab TikTok si cewek tadi, komputer pun mendeteksi wajah Jason yang ternyata merupakan penjahat internasional. Namun bisa kita lihat wajahnya berbeda dengan Jason, di mana ibu kapten bernama Roberta pun mengira jika Jason kemungkinan melakukan operasi plastik, sehingga tanpa membuang waktu, ia pun langsung menyuruh agen terdekatnya untuk menangkap Jason saat itu juga. Stornoway, Outer Hebrides, Scotland. Kembali pada Jason, ia tengah mempersiapkan makan malam untuk Jessie. Namun di saat mereka sedang menikmati makan itulah, Jason mendengar suara speedboat yang sedang menuju ke sana. Dan benar saja, ternyata itu merupakan para agen utusan Roberta. Sehingga tak punya pilihan lain, Jason pun segera meminta Jessie untuk bersembunyi. Sementara ia akan melawan para agen seorang diri. Don't come out until I come for you. Stay. Berkat jebakan yang dipasang sebelumnya, Jason pun berhasil menumbangkan salah satu agen, di mana ia kemudian menyalakan lampu merkuri tepi pantai agar night vision milik mereka tidak berfungsi. Selesai dengan itu, Jason pun pergi ke sisi pulau ini sambil menenteng damar dan langsung menghabisi para agen. Setelah membuat satu agen terbakar ulti Jilong, Jason pun kembali pindah ke sisi lain dan berhasil menjatuhkan satu agen lagi, termasuk sukses menghabisi beberapa agen di dalam gudang. Di waktu yang sama, salah satu agen pun berhasil masuk ke dalam rumah Jason dan langsung menembak mati anjing kesayangannya. Bahkan tak hanya itu saja, si agen juga berhasil menemukan persembunyian Jessie dan membawanya untuk dijadikan jaminan. Tetapi dan ya, entah sehebat apa Jason di masa lalu, di mana ia berhasil menumbangkan semua agen, sehingga di sana Jason yang menyadari pulau ini tidak aman lagi pun memutuskan untuk pergi dari sana sekaligus membawa Jessie bersamanya. Come on, we need to leave. Di markas MI6, Roberta yang menyaksikan semua agennya dibantai pun mulai penasaran dengan sosok Jason, di mana ia kemudian meminta asistennya untuk menyelidiki sosok Jason dan gadis kecil tersebut. Yang setelah mencari tahu lebih dalam, si asisten pun menjelaskan jika data Jason ternyata telah dimanipulasi karena ketika komputer TEA mendeteksi wajah Jason, yang muncul adalah data orang lain alias penjahat internasional. Workman. His profile's been altered. You see here? Setelah menggali lagi lebih dalam, si asisten pun akhirnya menemukan data asli Jason yang ternyata merupakan senior mereka di agensi ini, karena kenyataannya Jason adalah mantan agen MI6 yang dikabarkan telah tewas 10 tahun yang lalu. Merasa ada yang janggal, Roberta pun meminta asistennya untuk terus mencari informasi terkait siapa sebenarnya orang yang telah memanipulasi semua data ini. Okay, keep digging.
Berpindah ke tempat lain, kita akan diperkenalkan pada mantan pimpinan MI6 sebelum Roberta sekaligus pendiri program Thea bernama Bill, di mana ia sekarang menjabat sebagai anggota dewan di pemerintahan Inggris dan masih punya akses terhadap komputer Thea. Dan ternyata Bill lah dalang dibalik manipulasi data Jason yang seolah-olah telah tewas 10 tahun yang lalu. Entah ada masalah apa di antara mereka berdua, namun melihat Jason telah kembali, Bill pun segera menghubungi seorang pembunuh bayaran bernama Workman untuk menghabisi Jason yang notabene adalah mantan anak buahnya sendiri. Kembali ke Jason dan Jesse yang sudah tiba di kota, mereka pun mencoba mencuri mobil milik warga yang ada di sana. Sempat ketahuan pemiliknya, namun Jesse dengan senjata api di tangan pun mengancam si pemilik agar ia mau memberikan mobilnya. Tak punya pilihan lain, si bapak pun mengajak Jason dan Jesse ke dalam rumah untuk membawa kunci mobilnya. Namun tanpa mereka sadari, jika anak si bapak ternyata telah menelpon polisi sehingga I called the police. melihat bantuan sudah datang, si bapak yang ketakutan pun bermaksud keluar untuk meminta pertolongan kepada para polisi. Namun tiba-tiba ya, si bapak pun harus tewas setelah ditembak oleh orang misterius, di mana Roberta yang memantau dari markas pun sangat panik dan marah saat melihat warga sipil harus menjadi korban jiwa yang ternyata itu merupakan ulah Workman utusan Bill yang melepaskan tembakan menggunakan snipernya. Menyadari pintu depan berbahaya, Jason dan Jesse pun memutuskan kabur melalui jalan belakang, tetapi selesai melumpuhkan polisi satu persatu, Jason pun memutuskan pergi dari tempat tersebut dengan mencuri mobil milik petugas. Menyadari targetnya kabur, Workman yang tak mau kehilangan Jason dan Jesse pun kemudian segera menyusulnya sehingga aksi kejar-kejaran pun tak dapat terhindarkan lagi. Pada akhirnya Jason berhasil menggulingkan mobil Workman, namun bukannya memastikan musuh sudah koid, Jason malah langsung pergi tanpa sadar jika Workman ternyata masih hidup dan tidak akan pernah berhenti untuk mengejarnya. Beralih ke Roberta, ia pun semakin dibuat penasaran dengan sosok Jason dan memutuskan untuk menghubungi Bill yang merupakan mantan pimpinan sebelum dirinya untuk menanyakan apakah Bill kenal dengan sosok Jason, di mana Bill pun menjawab jika ia mengenali sosok Jason sudah lama, namun sayangnya ia sudah mati 10 tahun yang lalu. Jason was one of them. Yeah, he was one of the He took down a full assault team. doesn't exist outside of this conversation. Tak punya pilihan lain, Bill yang terus didesak pertanyaan pun akhirnya jujur, di mana ia menjelaskan jika Jason merupakan agen terbaik yang pernah ia miliki sekaligus mesin pembunuh mematikan. Sehingga melihat potensi Jason yang luar biasa, Bill pun memberikan sebuah misi kepada Jason untuk membunuh para pejabat korup. Namun sayangnya Jason melakukan pengkhianatan dengan membiarkan targetnya tetap hidup. Dan entah bagaimana kronologi akhirnya, yang pasti Jason dikabarkan telah tewas dalam misi sekitar 10 tahun yang lalu. Sehingga jika ditanya apa kedekatan antara Bill dan Jason, mereka hanyalah mantan atasan dan anak buah. Namun Roberta tidak sadar jika sebenarnya Bill lah dalang di balik kejadian tadi sekaligus penjahat utama dalam masalah ini. Cancer on all that we stand. Yes, sir. Kembali ke Jason dan Jesse yang masih dalam perjalanan. Di sana Jason pun bertanya kepada Jesse kemana ia harus mengantarkannya. Di mana Jesse menjawab jika ia tidak memiliki keluarga dan satu-satunya yang ia punya hanyalah si paman yang kini sudah tiada. Mendengar hal itu, Jason yang tak tega pun berjanji jika ia akan mengadopsi Jesse sebagai anak jika masalah ini sudah selesai. Wish I could tell you life would always be fair. No kid should have to go through what you did. Just don't ever let it break your spirit.
Pada akhirnya Jason pun bertemu dengan teman lamanya yang sebelumnya sudah ia hubungi bernama Frank, di mana ia merupakan seorang hacker atau peretas yang sangat handal, dan si Frank inilah orang yang selama ini membantu menyembunyikan data Jason agar tidak diketahui oleh pihak luar. Sesampainya di rumah Frank, Jason pun kemudian memintanya untuk mencari tahu siapa dalang di balik kejadian ini. Dan berkat kemampuannya dalam meretas, Frank pun langsung menemukan dalang dari semua ini yang ternyata merupakan Bill yang tiada lain adalah mantan atasan Jason di masa lalu. The big question is, a nobody. But someone figured it out and swapped. Di sana, Jason pun tampak tidak terlalu kaget karena ia sudah curiga bahwa Bill lah dalang di balik semua ini. Entah ada masalah apa di antara mereka berdua, namun yang jelas Jason berniat mendatanginya lebih dulu sebelum Bill mengerahkan semua pasukannya. I mean, it wouldn't matter anyway. You've been ID'd. I just need you to keep Jessie safe. Doctors say I might get one more Christmas. Manafort knows who she is now. Namun sebelum itu masalah kembali datang karena Jesse jelas tidak bisa ikut dalam misi ini, sehingga Jason harus menitipkannya terlebih dahulu agar Jesse tetap aman dari kejaran musuh. Sadar butuh orang yang punya pengaruh kuat dan sulit disentuh, Jason pun seketika teringat dengan seseorang yang mempunyai hutang budi kepada dirinya, yaitu seorang bos mafia bernama Kamal yang pernah Jason bantu di masa lalu. I'd help you if I could. Just help me get to him. Saat Frank menyiapkan mobil itulah, Jason tiba-tiba mendengar suara langkah kaki dari balik pintu yang ternyata... Dan ya, Workman berhasil melacak keberadaan Jason dan sangat ambisi untuk menghabisinya. Namun ia sudah salah besar karena Jason adalah sang legenda yang tak akan pernah terkalahkan, yang hal itu dibuktikan ketika Jason berhasil menjatuhkan Rockman beberapa kali sampai akhirnya... Lagi-lagi Jason berhasil kabur, di mana Bill pun menanyakan perkembangan misinya. Namun karena Workman kembali gagal menangkap Jason, Bill yang sudah jengkel pun segera menghubungi tentara bayaran untuk membantu Workman membereskan masalah ini. Doubling down, get your team ready. Yes. Kembali ke Jason yang sudah sampai di tempat aman, di mana ia meminta Frank untuk turun dan mencari rumah persembunyian untuk membantu Jason dari kejauhan. Sementara ia sendiri akan menemui Kamal si bos mafia untuk menitipkan Jesse sebelum mereka beraksi. Yeah, we're gonna have to switch motors. The Wi-Fi in there will suffice for my need. You take care, young lady. Thank you. Singkat cerita, malam pun tiba. Terlihat Jason mendatangi sebuah klub malam milik Kamal dan bermaksud untuk menemuinya. Namun di sana, Jason harus dicegat oleh dua penjaga polontong tanpa sadar jika mereka sedang berhadapan dengan sosok legenda sehingga... Take me to Kamal. I'll break your other wrist. Di waktu yang sama, ternyata Bill diam-diam telah mengawasi kamera pengawas yang ada di sana. Sehingga Bill segera memberikan lokasinya kepada pasukan tentara bayaran dan meminta mereka untuk segera meluncur saat itu juga. Use that to your advantage. Copy that, sir. Kembali ke Jason, terlihat ia sudah bertemu dengan Kamal si bos mafia, di mana Jason langsung menjelaskan kedatangannya untuk meminta bantuan Kamal mengamankan Jesse dari kejaran Bill. Dan berkat jasa Jason di masa lalu, Kamal pun langsung bersedia membantunya, di mana rencananya Jesse akan dibawa ke salah satu kota di Spanyol dan Jason hanya perlu mengantarkan Jesse ke sebuah pelabuhan, lalu anak buah Kamal akan menjemputnya di sana. Boat leaves Isle of Dogs. She goes to our safe house in Spain for now.
Tepat saat Jason dan Jesse akan pergi ke pelabuhan, mereka pun dikejutkan dengan kedatangan tentara bayaran utusan Bill yang ternyata sudah sampai di sana. Sehingga tak punya pilihan lain, Jason pun harus melawan mereka seorang diri. Karena musuh terus berdatangan, Jason pun sampai tidak sadar jika saat ini Jesse telah diculik oleh para tentara bayaran dan dibawa ke sebuah mobil pan hitam. Selesai menghabisi semua musuh, Jason pun baru sadar jika Jesse telah tiada. Namun berkat bantuan prank yang meretas kamera pengawas, Jason pun langsung mengetahui tempat Jesse saat ini dan langsung mengejar mobil pan tersebut sampai akhirnya setelah berhasil menyelamatkan Jesse, Jason pun langsung mencuri motor NMAX dan bergegas pergi menuju pelabuhan untuk mengantarkan Jesse. Sesampainya di pelabuhan, terlihat anak buah Kamal sudah datang untuk menjemput. Namun di sana Jesse malah menolak pergi, di mana ia memaksa Jason untuk ikut bersamanya. Yang di tengah drama Indosiar itulah tiba-tiba You saved me already. beruntung tembakan Rockman meleset dan justru membuat Jesse bersedia untuk pergi. Dan setelah memastikan Jesse telah menjauh, Jason yang sudah jengkel dengan Rockman pun langsung mengajaknya bertarung dengan tangan kosong dan pada akhirnya Rockman pun harus tawala kaya, di mana Jason kemudian mengambil sebuah rantai dan langsung mengoeng-oengkannya sehingga singkat cerita, esok hari pun tiba. Terlihat Bill sedang menunggu kabar terbaru dari anak buahnya. Namun yang datang bukanlah kabar baik, melainkan pemandangan mengejutkan ketika semua penjaga rumahnya telah tumbang di halaman depan yang ternyata You were my dearest. Dan ya, Jason mendatangi kediaman Bill secara langsung dan dari sinilah kita akan mengetahui fakta yang sebenarnya bahwa Bill ternyata tidak memiliki masalah personal dengan Jason, di mana ia hanya takut jika Jason kembali akan menyebarluaskan kebusukannya di masa lalu karena dengan jabatannya yang sekarang jelas akan merusak karirnya sebagai pejabat pemerintah Inggris. Bahkan di sana Bill mengajak Jason kembali bekerja untuknya dan menawarkan beberapa jabatan, mulai dari ketua BGM, komisaris sampai gubernur, include dengan mobil dinas seharga 8, miliar yang tentunya hasil dari pajak rakyat. Namun melihat kelakuan Bill yang pikop-loken tersebut, Jason pun menolak ajakan Bill dan langsung mengangkat senjatanya dan I have to now. Sejak 3 bulan Jason berhasil membereskan masa lalunya, kita akan dibawa ke Spanyol tempat Jesse memulai kehidupan barunya. Namun gerak-geriknya selama ini ternyata tak luput dari pantauan Roberta, di mana ia meyakini jika Jason akan menemui anak tersebut. Sehingga ketika Roberta berpaling dari layar monitor, tiba-tiba ya, kamera pengawas tiba-tiba mengarah ke atas yang sudah pasti merupakan ulah dari si prank. Di mana saat ini Jason sedang memandangi Jesse dari luar dan sesuai janjinya, Jason akan mengadopsinya sebagai anak dan melindungi keselamatannya dari para lelaki hidung belang. Dan dengan begitu, film pun tamat. Saya Endang dari Bodak Film mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.